harusnya sebagai mediator untuk memediasi itu kan dia harusnya netral, berdiri di tengah, tidak boleh berpihak. Nah, faktanya bahwa sekarang kita tidak bisa pungkiri kalau Pak JK tampak sekali berpihak terhadap Taliban, bahkan memujinya ini. Jadi kalau saya melihat bahwa Pak JK ini punya kepentingan di sana. Bagaimana memperkuat posisinya secara politik dengan menggerakkan politik identitas. Ujung-ujungnya akan ke politik identitas karena ya, menurut Bang Ferdinand, menurut Bang Ferdinand, apakah JK ini memang sengaja melontarkan perkataan-perkataan tersebut, jargon-jargon tadi, memuji-muji Taliban, apalagi didukung dengan TV1 loh. TV1 itu tiap hari propaganda Taliban loh. Dan karena kita lihat track recordnya CJK ini kan memang anti dengan Kristen kan. Pernah waktu di Makassar beliau itu yang teriak-teriak Allahu Akbar, bakar gereja gitu kan. Terus ini bukan rahasia lagi ya, tuduhan-tuduhan bahwa JK itu dalang yang di Poso, dalang yang di Ambon, beliau juga yang melakukan proyek-proyek Islamisasi yang ada di Papua dan sebagaimana. Dan pemikiran saya ya bahwa JK ini memang sengaja waktu beliau itu mensponsori Taliban untuk datang ke Indonesia dengan alasan menjadi dulu bilangnya apa? Mediator. Bahkan tadi pun hari ini pun JK masih komplit, saya ini hanya mediator loh. Kan begitu kan. Namun kalau lihat dari jargon-jargon yang beliau lemparkan ini kan jargon-jargon yang sangat pro Taliban sekali, seakan-akan menyambut baik, seakan-akan dia tuh lega banget Taliban itu menang. Kalau Taliban itu menang terus dia lega, artinya kan jangan-jangan dia investasi di sana. Sementara kita tahu investornya Taliban, Osama bin Laden udah lama. Saya lupa ya itu di link yang nanti saya lagi cari nggak ketemu dari tadi nih. Jadi di waktu di wawancara itu memang Taliban ini siapa sponsornya nih? Ya kan, siapa sponsornya? Nggak mungkin ujuk-ujuk bisa mereka menang tanpa peluru diletuskan, nggak mungkin deh. 20 tahun perang nggak pernah kenapa ujuk-ujuk bisa minggir begitu, ya kan? Tapi balik lagi, menurut Bang Ferdinand, kalau Bang Ferdinand di pihak hanya sebagai politikus kan tahu cara mainnya kan? Permainannya kan itu aja sebenarnya politikus kan. Menurut Bang Ferdinand itu apa hubungannya JK dengan Taliban ini? Ya, kita kan memang semua juga tahu lah ya bagaimana pergerakan politik Pak Yusuf Kalla di Republik ini, bagaimana kedekatannya dengan kelompok-kelompok yang selama ini memang selalu kita lihat sebagai kelompok yang radikal lah ya. Beliau punya koneksi dengan banyak pihak, teman dengan banyak pihak. Nah, tetapi munculnya Pak JK ya waktu masih menjadi wapres sudah berkomunikasi dengan Taliban, dan Pak Jokowi juga pernah ke Afghanistan. Tetapi yang harus dibedakan adalah Pak Jokowi tidak pernah bertemu dengan Taliban. Ya, yang bertemu dengan Taliban adalah Pak JK, bahkan mengundang Taliban ke Indonesia dengan alasan sebagai mediator untuk memediasi. Bagaimana mau mendamaikan kalau tidak kenal, kan narasi beliau seperti itu. Ternyata sekarang setelah pertempuran terus terjadi, beliau tidak pernah bersuara untuk mengingatkan Taliban supaya tidak melakukan kekerasan-kekerasan yang terjadi dan supaya tidak melakukan makar dan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Harusnya sebagai mediator untuk memediasi itu kan dia harusnya netral, berdiri di tengah, tidak boleh berpihak. Nah, faktanya bahwa sekarang kita tidak bisa pungkiri kalau Pak JK tampak sekali berpihak terhadap Taliban, bahkan memujinya ya, memuji strategi Taliban bisa menguasai Afghanistan segala macam. Nah, hubungannya apa? Saya melihat bahwa kelompok-kelompok ini memang ingin bagaimana kelompok yang sama seperti Taliban ini bisa memperkuat gerakan-gerakan yang sudah ada di Indonesia. Ya, yang tadinya FPI ada, HTI ada, yang kemudian telah dibubarkan oleh pemerintah. Nah, saya melihat di sini ada kepentingan bagaimana supaya kelompok yang sama ini bisa semakin kuat dan bisa menguasai
Indonesia ke depan. Karena memang menguasai Indonesia ini sangat akan luar biasa besarnya manfaat bagi mereka, ya, supply segala macam di Indonesia ini ada. Kalau kita bedakan dan bandingkan dengan negara-negara yang dihuni oleh kelompok-kelompok seperti ini, semuanya negara-negara tandus, negara-negara yang susah, bahkan mencari air pun susah. Tapi Indonesia ini kan adalah surga, makanya bagaimana mereka bisa menguasai, akhirnya mencoba mendatangkan kekuatan-kekuatan baru, ya, suntikan-suntikan energi baru, mendatangkan milisi-milisi. Yang saya perhatikan itu tujuannya, terlebih setelah tokoh-tokoh FPI, HTI yang berurusan dengan masalah hukum, kemudian ditangkap, salah satunya Rizik Syihab, sudah sedang berhadapan dengan proses pengadilan, dan bahkan sudah ada yang menjalani vonis ya dari pengadilan. Nah, ini kan kekuatan tokoh mereka melemah. Saya melihat sepertinya ada kepentingan yang ingin diusung bahwa tokoh-tokoh besar lagi harus didatangkan untuk mengganti tokoh-tokoh yang telah terpenjara. Karena kalau tidak ada tokoh yang menggerakkan, gerakan-gerakan di bawah ini akan lemah. Maka dibutuhkan energi-energi baru bagaimana supaya bisa masuk ke Indonesia untuk menjadi penyemangat lah, ya, karena kita tahu orang-orang di sini kan masih banyak mental Englander, begitu melihat orang asing kok sepertinya sudah melihat ini, ya, melihat orang tampang Arab sudah dikira ini sudah menjadi malaikat. Sama banyak sekali mental Englander begini. Ketika orang-orang seperti ini datang, sangat dipuja, sangat langsung mudah diikuti. Akhirnya apa? Mereka akan dengan sangat mudah mendoktrin orang-orang di sini untuk melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka targetkan, dan apa yang mereka yakini. Jadi kalau saya melihat bahwa Pak JK ini punya kepentingan di sana. Bagaimana memperkuat posisinya secara politik dengan menggerakkan politik identitas. Ujung-ujungnya akan ke politik identitas, karena untuk memaksa mereka melakukan kekerasan atau perjuangan dengan senjata seperti yang dilakukan Taliban di Afghanistan, di sini masih sulit lah, hampir tidak mungkin. Maka harus masuk ke ranah politik. Nah, disinilah mereka membawa kekuatan politik identitas ke dalam demokrasi. Hancurlah semua, demokrasi akan rusak, Indonesia akan rusak. Nah, itu yang saya melihat, mereka ingin energi baru ini masuk ke Indonesia, memperkuat jaringan di bawah, sehingga masyarakat di bawah ini yang masih muda didoktrin dengan agama akan mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, ketika mereka mengikuti itu, maka kekuatan politiknya akan sangat besar, dan kemungkinan untuk memenangkan pemilu itu akan sangat besar kemungkinannya, akan mengalahkan kelompok-kelompok nasionalis, karena memang di masyarakat di bawah masih mudah didoktrin, masih mudah dijejali dengan opini-opini yang gampang untuk menggiring mereka, apalagi sudah menggunakan dalil-dalil agama. Nah, jadi analisis saya melihat begitu, Pak JK ingin memenangkan pertarungan politik di Indonesia ini dengan memperkuat jaringan kekuatan politik identitasnya. Maka perlu sekali tokoh-tokoh baru yang harus masuk, tokoh-tokoh baru untuk menjaring kemudian grassroots yang memang masih muda untuk dipengaruhi. Saya lihat kepentingan Pak JK di situ demi kekuasaannya. Jadi soal kebencian terhadap minoritas, saya tidak ingin menjustifikasi Pak JK di situ, ya, meskipun banyak sekali catatan sejarah yang mencatat aktivitas beliau sebelumnya. Tetapi saya melihat tujuannya adalah ingin berkuasa dengan memperalat politik identitas, dan kebutuhannya adalah mendatangkan tokoh-tokoh baru yang bisa mempengaruhi masyarakat kita di bawah untuk mengikuti hasrat politiknya. Kira-kira begitu, Pak. Oke nih, sebelum